Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aset desa atau aset kelurahan untuk mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga atau instansi pemerintahan SMK kelas 12. Materi ini merupakan KD 310, yaitu menganalisis transaksi akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa atau kelurahan. Dan di keterampilannya melakukan pencatatan akuntansi aset satker dan akuntansi aset desa kelurahan. Kita langsung saja ke materinya. Yang pertama, kita ketahui dulu pengertian aset desa atau kelurahan. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 2014 tentang desa ya. Didefinisikan bahwa aset desa adalah sebagai barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Nah, secara rinci akan kita bahas seperti apa sih aset desa tersebut. Kita lanjutkan. Jenis-jenis transaksi aset desa atau kelurahan. Yang pertama ada aset lancar, kemudian ada aset tetap. Nah, aset lancar sendiri seperti apa? Yang pertama aset lancar, kita artikan dulu bahwa aset lancar itu adalah aset yang dalam periode waktu tertentu atau tidak lebih dari 1 tahun dapat dicairkan menjadi uang kas atau menjadi bentuk aset lainnya. Contohnya di sini ada kas, ya, sebagai contoh nih ada kas atau saldo rekening kas desa, kemudian ada uang tunai di bendahara umum desa. Berikutnya yang termasuk ke dalam aset lancar ada piutang. Kemudian ada satu lagi persediaan. Kita bahas satu persatu juga. Yang kas desa, itu sudah disebutkan ada saldo rekening kas desa. Ini adalah saldo rekening atau saldo kas desa yang ada di rekening bank ya. Kemudian yang berikutnya ada uang tunai yang dipegang oleh bendahara umum desa untuk keperluan desa ya, desa hari-hari desa. Kemudian berikutnya adalah piutang. Piutang merupakan hak pemerintah desa ya, untuk menerima pembayaran dari pihak lain, entah dari kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa atau atas penggunaan aset desa. Misalkan desa memiliki gedung, kemudian disewakan kepada pihak lain dan pembayarannya tidak tunai saat itu ya, jadi ditunda. Nah, itu masuk ke dalam kategori piutang aset lancar desa. Kemudian yang ketiga, persediaan. Persediaan di sini aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah desa. Dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Nah, sebagai contoh misalkan ada materai yang yang dikelola oleh perangkat desa. Misalkan ada masyarakat yang memerlukan materai dalam rangka melengkapi berkas dan sebagainya. Nah, disiapkan oleh desa. Nah, itu masuk ke dalam perlengkapan ya atau persediaan kategori aset lancar. Berikutnya aset tetap. Aset tetap terdiri dari tanah, kemudian ada peralatan dan mesin,
ada gedung dan bangunan, kemudian ada jalan, irigasi, dan jaringan jalan. Nah, kita bahas satu persatu. Tanah yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke contohnya, kita artikan dulu aset tetap itu seperti apa. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah desa atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nah, ini kebalikan dari aset lancar tadi ya, yang hanya tidak lebih dari 12 bulan. Kalau ini lebih dari 12 bulan. Sebagai contoh yang pertama tanah. Nah, ini tanah yang termasuk dalam aset tetap atau masuk aset desa, kategori aset tetap. Ada tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah desa. Nah, biasanya desa memiliki tanah yang kepemilikannya atas nama desa, bukan atas nama pribadi, ya. Entah itu dari sumbangan dari pemerintah atau dari pihak lain, ya. Nah, kemudian yang berikutnya peralatan dan mesin. Nah, peralatan dan mesin ini yang paling sering ada di desa, itu misalkan peralatan dan mesin pertanian, ya, atau mungkin peralatan dan mesin lain selain pertanian yang dimiliki oleh desa dan kegunaannya atau diperuntukkan untuk masyarakat yang memerlukan, ya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, gedung dan bangunan. Nah, ini juga tadi di awal kita tentang tentang piutang, misalkan ada gedung yang disewakan, ya. Nah, ini salah satunya gedung dan bangunan. Karena ada desa, ya, ada kantor desa. Nah, itu salah satunya itu merupakan aset desa. Kalau memang itu gedung atau kantor kelurahan sendiri sudah merupakan milik desa, ya. Nah, ini masuk ke dalam aset tetap. Kemudian yang berikutnya jalan, irigasi, dan jaringan jalan. Nah, maksud aset tetap yang keempat ini adalah jalan, irigasi, dan jaringan ini mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah desa serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Artinya jalan-jalan atau fasilitas ini yang dibangun oleh desa untuk kepentingan masyarakat desa atau warga desa, ya. Nah, ini jenis-jenis aset desa, aset lancar dan aset tetap, ya. Kita lanjutkan. Bentuk aset desa atau kelurahan. Yang pertama ada aset sumber daya manusia, kemudian aset sumber daya alam, aset sosial, aset finansial, aset fisik, aset kelembagaan, dan yang terakhir aset spiritual atau budaya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, aset sumber daya manusia. Aset sumber daya manusia adalah keahlian yang dimiliki oleh warga desa. Misalkan kemampuan warga desanya di bidang menjahit, bidang mengukir atau membuat ukiran, atau membuat rumah dan sebagainya. Atau sebagai warga desa banyak yang menjadi seorang pendidik, gitu, ya. Nah, ini menjadi aset desa, ya, merupakan aset sumber daya manusia. Misalkan warga desanya memiliki keahlian dalam mendidik atau mengajar atau sebagai guru. Misalkan pemerintah desa mendirikan sekolahan dan para guru terlibat mengajar di sekolah tersebut. Sebagai contoh, ya. Kemudian berikutnya aset sumber daya alam. Ini aset sumber daya alam ini misalnya berbentuk lahan perkebunan, ya, dalam perikanan. Nah, itu yang termasuk dalam sumber daya alam, ya, yang dimiliki oleh desa. Kemudian berikutnya adalah aset sosial.
Aset sosial ini pada umumnya dikaitkan dengan kolektivisme atau kebersamaan ya, yang mungkin berpengaruh secara politik sehingga sering disebut juga sebagai aset sosial dan politik. Misalkan di dalam desa ada kelompok-kelompok keagamaan, misalkan NU, Muhammadiyah, atau mungkin yang lain ya, atau mungkin ada LSM atau lembaga swadaya masyarakat, atau mungkin ada Karang Taruna dan sebagainya. Ini merupakan aset sosial bagi desa ya, atau kelurahan yang sangat berperan pada kehidupan warga desa. Kemudian berikutnya, aset finansial. Aset finansial adalah segala sesuatu yang bisa dijual atau bisa dimanfaatkan untuk menjalankan bisnis desa ya. Nah, di sini aset finansial di sini misalkan hal-hal ya atau sesuatu yang bisa digunakan atau yang bisa dimanfaatkan yang bermanfaat dan menghasilkan finansial ya. Entah itu swadaya masyarakat atau berasal dari pendapatan asli desa misalkan sumbernya ya. Berikutnya yang kelima, aset fisik. Aset fisik atau sarana dan prasarana. Aset fisik misalnya dalam bentuk alat pertanian, pertukangan, alat-alat untuk pertamanan dan sebagainya yang dimiliki oleh desa. Yang berikutnya adalah alat kelembagaan. Aset kelembagaan berbentuk badan-badan pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memiliki hubungan dengan masyarakat. Misalkan ada komite sekolah, layanan kesehatan, ya. Misalkan kalau di desa ada posyandu yang biasa melayani warga ya. Kemudian yang lainnya misalkan kalau memang di desa tersebut ada gitu ya. Itu sebagai contoh aset kelembagaan. Yang berikutnya yang terakhir adalah aset spiritual atau budaya. Nah, aset ini mengenai nilai-nilai yang penting yang menggairahkan hidup atau sebagai contoh misalkan nilai-nilai budaya, menghormati orang tua, menjalankan tradisi-tradisi lokal yang baik ya. Nah, ini semua aset tersebut mempunyai peran yang sama dalam mendorong pencapaian cita-cita menuju kehidupan bermasyarakat yang baik ya. Jadi ini termasuk aset juga ya, walaupun bentuknya tidak terlihat atau tidak nampak, tidak bisa dihitung secara nominal ya, tetapi nilainya sangat luar biasa. Ini terkait dengan bentuk aset desa atau kelurahan. Berikutnya, status kepemilikan aset desa atau kelurahan. Yang pertama ada kepemilikan oleh desa, kemudian ada kepemilikan oleh warga, dan yang terakhir kepemilikan oleh masyarakat. Kepemilikan oleh desa. Aset ini dikelola dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa, tapi dimiliki oleh pemerintahan desa secara sah ya, secara legal, yang dibuktikan oleh surat kepemilikan tanah, misalkan contohnya tanah misalkan ya, atau gedung juga. Nah ini sah dimiliki oleh desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian kepemilikan oleh warga. Kepemilikan oleh warga adalah aset yang dimiliki dan dikelola oleh warga desa yang merupakan aset individu atau aset rumah tangga. Ya, jadi yang dimiliki oleh warga ini ya, aset yang dimiliki oleh warga misalkan tanah dan sebagainya.
Kemudian berikutnya yang ketiga, kepemilikan oleh masyarakat. Nah, kepemilikan oleh masyarakat adalah aset yang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat tertentu atau organisasi warga yang manfaatnya dapat menyentuh masyarakat banyak, tidak individu seperti yang kepemilikan oleh warga. Ini poin kedua ya. Jadi poin ketiga ini lebih menyentuh banyak warga ya. Misalkan ada kelompok tani mengelola tanah dan sebagainya ya. Nah, ini masuk ke dalam kepemilikan oleh masyarakat. Yang berikutnya, pentingnya aset desa atau kelurahan. Nah, yang poin ini di mana aset desa memiliki peranan tentunya untuk kehidupan warganya ya, khususnya. Kemudian memberikan manfaat bagi pemerintah desa dan masyarakat. Bagi desa sendiri, aset desa dapat menjadi sumber pendapatan desa, kekayaan desa, dan modal usaha desa untuk kegiatan-kegiatan pembangunan. Kalau bagi masyarakat desa, pengelolaan aset desa dapat memberi manfaat, misalkan membuka kesempatan kerja dan berusaha, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan berikutnya mungkin dapat memberikan penguatan ya, atau eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa. Nah, membuka kesempatan kerja, kemudian meningkatkan pendapatan masyarakat desa, dan yang terakhir meningkatkan penguatan dan eksistensi untuk kemandirian masyarakat desa. Nah, itu pentingnya aset desa atau kelurahan ya, baik bagi pemerintah desa sendiri atau bagi masyarakat atau warga masyarakat desa. Baik, untuk materi ini kita cukupkan dulu. Nanti akan kita lanjutkan pencatatan transaksinya di pertemuan berikutnya ya. Pencatatan transaksi aset desa di kelurahan. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.